Jadi yang terkait dengan keluasan dan kedalaman. Kalau keluasan itu kita mengambil dari CP itu part-partnya, bagian-bagiannya, kemudian kedalaman itu masing-masing itu kedalamannya seperti apa. Ini nanti gunanya untuk apa ya? Untuk termasuk bagaimana pengembangan materi ajar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat di modul ya, ini satu contoh misalnya fase A ya, pada elemen akidah, kemudian ini CP-nya tadi kan. Jadi ini kan CP-nya ya. Kalau kita lihat di sini itu ada berapa poin. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Ada berapa poin. Misalnya mengenal rukun iman ya. Kemudian ada Asmaul Husna, ada malaikat. Harusnya di sini pertama itu sudah benar rukun iman ya. Tuh. Kemudian ini mestinya itu masuk di sini. Nah, kalau menurut saya ya. Yang kedua itu adalah Asmaul Husna. Nah, misalnya sini. Nah, ini ada lagi yang ketiga apa? Malaikat. Nah, nah, masing-masing ini ya ini lagi di kedalaman. Nah, misalnya ini rukun iman. Apa itu iman? Kemudian kenapa harus beriman? Apa bukti iman? Nah, itu kan kedalamannya. Itu ya. Nah, termasuk di sini misalnya yang fase C ya, ada mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian hari, berarti kan ada dua ini. Nah, masing-masing ini nanti breakdown. Ya, nah, kalau ini kan apa itu kodok kodar, apa bedanya, apa buktinya lah seperti itu. Ya, oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat tugas Bapak Ibu yang ada ya. Bapak Ibu mungkin bisa membiasakan kalau lupa, nah, ada yang mengingatkan supaya di off-kan mic-nya ya. Oke, saya mana tadi? Buka contoh ya. Contoh punya siapa ini? Pak Zainus Sohihuddin. Ada? Pak Zainus Sohihuddin ya. Ada, Pak. Ya, ini ya. Ada, Pak. Coba lihat pekerjaan yang terkait dengan eh, kedalaman, keluasan dan kedalaman ya. Keluasan dan kedalaman. Nah, misalnya ini. Ini Pak Sohihuddin itu fase D Al-Quran Hadis ya. Memahami ayat Quran hadis tentang pentingnya iman, takwa, toleransi, cinta tanah air, semangat keilmuan dan sabar. Ini berarti apa ini? Tentang iman, ya, oke. Kemudian takwa, kemudian jadi kan ini ada iman, ada takwa, ada toleransi, ada cinta tanah air, ada semangat keilmuan, ada sabar. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Itu. Nah, jadi harusnya ini yang ditulis itu enam aja. Ini tentang pentingnya iman, ya, memahami keluasannya, keluasannya itu ayat Al-Quran tentang iman, Al-Quran dan hadis tentang iman, ya. Kemudian ayat dan Al-Quran itu tentang apa tadi takwa. Nah, sudah benar ini iman, takwa benar. Kemudian, lah kalau ini mungkin bisa dimasukkan di sini, Pak, di kedalaman nilai takwa dalam sehari-hari. Kemudian toleransi, oke ini ya. Nah, nanti di breakdown di sini di bagian kedalamannya apa saja. Kemudian hidup rukun. Tadi ada hidup rukun ya? Mana, Pak? Nggak ada nih, Pak, hidup rukun, Pak. Masuk ke toleransi, Pak. Nah, Kalau kinten keluasan itu masuk nah nanti ke itu masukkan di kedalaman aja, materi-materi yang Pak. terkait. Ini masukkan di kedalaman bagian dari toleransi. Gitu, Pak. Halo, Pak Solihuddin. Iya, Pak. Nah, Iya. gitu ya. Jadi yang dimasukkan di sini, Bapak Ibu, poin-poin dari capaian pembelajaran. Nanti masing-masing itu di breakdown lagi di sini kedalamannya. Gitu, ya. Nah, misalnya berbakti pada negeri itu
Cinta tanah air ya, ini ada cinta tanah air. Nah, mungkin maksudnya Pak Zahirudin itu di sini bagian dari cinta tanah air. Nah, gitu ya. Kemudian terus belajar ini dari mana ini, Pak? Apakah semangat keilmuan ya? Nah, mungkin semangat keilmuan ya. Nah, jadi yang di bagian keluasan itu kan keluasan CP itu apa sih? Oh, keluasannya itu pada poin-poin yang ada. Kedalamannya, oh kedalaman pada masing-masing poin. Nah, gini. Oke. Nggih. Oke. Terus itu tadi Pak Sahudin ya. Saya coba lihat satu lagi Pak Rofi Urutabi ya. Ada Pak Rofi? Ada Pak Rofi? Halo? Pak Rofi belum halo. Halo, ini ada orangnya nih. Iya, monggo. Pak Rofi Urutabi. Nggih, ada. Oke, saya coba cek tugasnya Pak Rofi ya. Bapak Ibu yang masih belum bergabung, silakan diminta untuk join ya. Karena sesi ini memang harus diikuti ya. Ya, apa? Meskipun mungkin kalau pas ada keperluan boleh sambil mengerjakan apa, tetapi harus tetap ikut masuk, gitu ya. Oke, mana tadi? Pak Rofi Urutabi ya. Nanti ini Pak Rofi, ini ditambahkan ya. Jadi jangan Nggih. hanya Al-Quran hadis tok ya. Karena ini kurang kalau cuma satu. Ya, harusnya ada apa? Kan Bapak Ibu itu ngajarnya misalnya ini ya, misalnya sekarang yang diajarkan apakah hanya elemen Quran hadis tok? Kan enggak. Betul. Nah, itu harus ditambahkan ya. Itu, ini juga harus ditambahkan. Karena kalau cuma satu kita kan nggak bisa ngukur ya pekerjaan Bapak Ibu. Tuh. Nah, jadi ini coba saya cek di sini ya. Memahami ayat Quran terbaik. Ini sama ayat tentang iman ya. Ayat Quran dan hadis tentang iman. Yang kedua tentang takwa, toleransi, cinta tanah air, semangat keilmuan. Nah, ini sama dengan tadi ya. Nah, jadi di sini keluasannya itu dituliskan pakai seperti ini, Pak. Siapa tadi, Pak Rafi ya. Ini loh. Nggih. Nah, ini loh, ada poin-poinnya ini kan.
kelihatan ya seperti ini akidah ini kan ada poin, ini menyebutkan apa, ini menyebutkan. Jadi ada pointernya. Nah, tidak langsung paragraf itu ya. Bapak Ibu yang lain mohon diperhatikan ya. Jadi ini ya dibuat poin-poin seperti ini, tidak dibuat mana tadi Pak Rofi tadi. Nah, jadi tidak buat seperti ini. Nanti kita nggak bisa mengukur kedalamannya. Jadi harus satu ayat hadis tentang takwa iman, dua ayat hadis tentang takwa dan seterusnya. Gitu. Itu ya. G. Itu Pak Rofi dan Bapak Ibu yang lain ya, mohon nanti bisa dibetulkan ya. Hmm. Oke, saya kira untuk contoh yang ini mungkin dua ini ya, dua tadi cukup ya. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan kalau ada yang belum sesuai. Sekarang kita lanjut ke satu tiga. Nah, satu tiga itu Bapak Ibu ini ya sekali lagi jangan cuma satu karena Bapak Ibu ngajarnya kan nggak satu ya, jadi ditambahkan itu. Nah, coba lihat di 131 ya, yang lihat contoh pembuatan TP ya. Ini ada berapa ini ya? Kompetensi dan lingkup materi, oke. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu ya, kita lihat eh mana ini sebentar. Modul ya, ini modulnya. Di modulnya itu, nah ini ya. Nah, ini pertama yang diminta itu adalah merumuskan TP langsung berdasarkan CP ya, sama dengan ini tadi kan. Nah, langsung berdasarkan CP. Nah, caranya gimana? Caranya, Bapak Ibu lihat di sini ya. Menganalisis ini kan CP-nya ya, CP elemen akidah. Nggak tahu ini fase berapa ini ya. CP-nya bunyinya adalah eh bentar. Nah, CP-nya di sini pertama menganalisis akidah Islam, ya. Kemudian ini kan satu, Islam, iman, ihsan. Yang kedua, sifat wajib, mustahil dan jaiz. Ini kan dua, ya. Yang ketiga, Asmaul Husna. Asmaul Husnanya terdiri dari Al-Aziz dan seterusnya. Kemudian, enam rukun iman. Nah, berarti ada berapa ini? Satu, dua, ya. Kemudian tiga, empat ya. Ya. Kita lihat di sini. Akidah Islam ini kan menganalisis ininya tetap menganalisis akidah Islam ini kan akidah Islam nomor satu ini kan. Nah, yang kedua Aqaid Khamsin. Nah ini kan yang kedua kan. Ya, Aqaid Khamsin itu kan sifat wajib, mustahil dan jaiz. Ya ini menganalisis sama menganalisis ya. Kemudian yang ketiga kandungan beberapa makna Asmaul Husna kita lihat di sini ini kan Asmaul Husna yang ketiga ini kan. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi kan ini, ya. Yang pertama itu ini akidah Islam, yang kedua itu adalah aqaid khamsin, sifat wajib jaiz, yang ketiga itu Asmaul Husna, ya kan? Kemudian yang keempat enam rukun iman ini ya. Nah, ini ya. Enam rukun iman, ya. Nah, ini kan. Nah, jadi satu, dua, kemudian tiga, empat. Nah, ini kok ada lima? Ya, kita lihat di sini.
eh mana tadi? Ini sudah sampai sini tadi kan rukun iman ya. Sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan. Nah, eh yang ini sepertinya diambilkan dari bagian akhir ya, bagian akhir ini ya. Nah, seandainya itu memang mau ditambahkan bisa ya, tetapi ini kan sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Itu. Tadi yang diambilkan ini kan, memahami pemahaman akidah lah ini kan. Nah, kalau ini misalnya tidak dituliskan sebenarnya nggak masalah, tapi harus muncul di sini. Ini loh. Jadi yang dituliskan kan menganalisis, menganalisis kan sudah semua ini ya, menganalisis ya. Kemudian komponennya apa, materinya apa? Di sini ada akidah Islam, ini akidah Islam. Kemudian ada aqwaid khamsin, ini aqwaid khamsin. Nah, berarti kan sampai sini, lah ininya dari mana? Lah ininya diambilkan dari bawah, ya. Sebagai kesatuan itu nanti di sini, ya. Ini kan ada kata-kata sehingga semua itu berdimensikan akhirat kan ada di sini. Nah, ini kan. Jadi, misalnya menganalisis akidah Islam, gitu ya. Kemudian sebagai landasan dan motivasi sehingga, nah itu nanti bisa ditambahkan di bagian akhirnya. Ya, jadi Bapak Ibu di bagian sini CP itu ada yang disebut dengan kata kerja, kompetensi ini ya. Ada konten, konten itu ya berarti ini tadi ya, sifat wajib, kemudian iman Islam ihsan, Asmaul Husna ini, kemudian rukun iman. Nah, ini kan kontennya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kelengkapan ini supaya apa? Memahami ini supaya apa lah di bagian ketiga ini. Nah, jadi yang digunakan pertama gunakanlah kata kerja yang ada, berarti kan menganalisis, menganalisis itu ya, menganalisis, menganalisis, semuanya menganalisis ya. Nah, tinggal di bagian bawah ini mengamalkan. Di sini ada nggak? eh, Kalau di sini kan mengamalkan sebenarnya nggak ada. Yang ada itu memahami, ya, memiliki pemahaman. Lah itu mungkin bisa. Ya, tapi mungkin yang kelima ini sebenarnya rangkuman ya, rangkuman dari semua itu. Nah, setelah itu, setelah sudah ditambahkan menganalisis dan konten, kata kerja dan konten, ditambahkan bagian terakhir ini. Lah ini dari mana yang bawah ini? Ya, dalam upaya mengenal Allah ini dari mana ya? Kemudian ya ini diambilkan dari sini ya. Dari yang ada di bagian sini. Mana kira-kira yang sesuai? Contoh. Nah, sehingga semua yang dilakukan benar ibadah dan benar ukhrawi ini kan ada di sini. Nah, jadi silakan yang bagian bawahnya setelah konten itu diambilkan dari apa yang ada di CP ini. Ya, oke. Ini contoh kedua misalnya ya. Misalnya ini matematika ya, matematika. Ini ditulis ya. Misalnya pada akhir fase A dapat menunjukkan pemahaman, berarti kan dapat memahami ya. Itu. eh menunjukkan pemahaman dan intuisi pada bilangan cacah. Berarti ini kata kerjanya, kompetensinya, ini kontennya, isinya apa? Bilangan cacah sampai 100. Kemudian eh, dapat membaca, menulis, nah ini kan membaca, gitu ya, menulis, menentukan ya nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi. Jadi ini ya, kalau kita lihat kontennya itu sebenarnya, saya coba hapus dulu ya, supaya lebih jelas. Kontennya itu adalah bilangan cacah sampai 100 ya. Ini kontennya. Sedangkan kompetensinya ya, kemampuannya itu adalah menunjukkan pemahaman itu ya. Kemudian di sini ada membaca, menulis, menentukan, ya, membandingkan, mengurutkan,
menyusun. Lah, ini semua ada di sini, mengurutkan, ya, kemudian membandingkan, menuliskan, ini kan ada di sini semua. Sedangkan bilangan cacah sampai 100 itu kontennya. Kontennya ini sebenarnya satu, apa? Bilangan cacah. Sedangkan yang lainnya itu kompetensinya ini. Kata kerjanya yang muncul di sini. Itu ya. Nah, jadi eh, dalam CP itu ada kompetensi, misalnya memahami, menentukan, ya, kemudian mengurutkan namanya kompetensi. Yang kedua ada konten isinya. Isinya kalau ini kan bilangan cacah sampai 100. Beda dengan ini tadi. Kalau ini tadi kompetensinya untuk menganalisis itu tok ya. Kontennya yang banyak apa? Tentang Islam, iman, ihsan, tentang sifat wajib mustahil jaiz, tentang asmaul husna. Lah ini kontennya yang banyak. Betul ya? Oke. eh Bapak Ibu, ini yang masuk hanya 9 ya. Yang lainnya gimana ini? Kalau tidak lengkap ya kita selesaikan aja daripada semuanya nggak ikut ya. Lanjut, Bapak. Lah, yang lainnya nggak ada gimana lanjut? Harusnya kan 12 orang. 11 orang ya. Berapa? 12 tambah 1 13 ini. Tapi ini 9 orang. Jadi masih ada 4 yang belum bergabung. Ya. Jadi semua Bapak Ibu harus harus gabung ya. Kalau tidak ya nunggu waktu yang semua bisa gabung. Saya tidak memaksa siang, saya tidak memaksa pagi, yang penting semuanya bisa. Gitu ya. Nggih. Nah, kalau memang tidak semua, maka sementara kita selesaikan dulu. Saya anggap cukup ya untuk hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk kelanjutan yang hari ini, monggo nanti kita atur yang semuanya bisa ikut ya. Oke. Ini tadi saya ngajar mulai pagi sampai jam 12 loh, Bu. Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan loh. Ini kalau capek ya sama capeknya ini. Iya, Bapak. Ya, jadi sama capeknya, sama cari sinyalnya gitu ya. Gitu. Jadi silakan kita sepakati yang waktunya bisa semua hadir ya. Bapak Ibu kalau pas repot boleh masuk sekalian nanti sesekali menyimak, sekali mengerjakan monggo. Ya, tapi kalau nggak gabung ini kan kita nggak tahu Bapak Ibu kemana ya. Jadi untuk hari ini materi review saya cukupkan sekian. Kalau Bapak Ibu masih perlu untuk kelanjutannya, monggo disepakati yang bisa masuk semua. Gitu ya. Ketua kelasnya sudah ada belum? Belum ada. Belum, Bapak. Nah, silakan dibentuk ketua kelasnya ya. Itu. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk masuk pagi siang. Enggak. Mari kita sepakati yang Bapak Ibu bisa gabung semuanya. Oke. Saya juga punya kesibukan, Bapak Ibu punya kesibukan. Nah, maka kita cari waktu yang sama-sama bisa. Meskipun Bapak Ibu pas ada kegiatan, boleh. Yang penting tetap bisa bergabung. Sesekali mungkin ada pekerjaan diselesaikan, silahkan. Ini resiko Bapak Ibu sudah siap melakukan PPG. Ini resiko saya siap ikut ngajar. Ya, kalau misalnya ini dianggap keberatan, loh kan kita sudah sepakat siap. Nah, gitu loh ya. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya bisa pulang cepat ini ke Jombang. Iya, mohon maaf, Pak, Pak. mohon maaf mau bertanya, Ya, silakan. Pak, terkait analisis CP tadi, kan untuk CP-nya itu kan terdiri
ada 6 intinya Ya. materinya. Dan itu misalkan untuk kami mengajar kelas 7 kita ngambil yang kelas 7 tapi elemennya meliputi semua apa boleh? Kelas 7 itu Apa elemennya ada berapa? 5 juga? Ada 5. Berarti Nggih, kan ya ditulis semuanya nggih, tapi sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. nggih. Soalnya kan di CP-nya tadi kan terdiri dari 6 kan isinya niku. Ya, Misalkan ya. diambil 2 saja semester 1 dan semester 2 niku boleh nggih? Iya, boleh enggak apa-apa. Boleh. Nggih ya. Ya. Yang penting itu tadi ketika Bapak Ibu mengajar itu elemennya kan pasti lebih dari satu ya. Nah, maka ya Nggih, harus lebih dari satu karena nggak ada yang satu elemen. Itu. Begitu? nggih. Oke. Ya, pangapunten Pak, berarti seumpama mengambil yang kelas 8 saja mboten napa-napa nggih atau kelas 7 saja. Jadi tidak 7 8 9 ngoten maksudnya. Nggak apa-apa. Intinya begini, Bapak Ibu sesuaikan terutama yang ngajarnya ya. Ngajarnya sekarang itu, misalnya Pak saya ngajarkan kelas 7 8 9, ya monggo boleh milih salah satu, kan gitu ya. Terutama sesuaikan dengan yang direncanakan untuk nanti itu PPL. Misalnya gini, misalnya Bapak Ibu itu berencana untuk PPL nanti di kelas 8. Meskipun Bapak Ibu ngajar kelas 7 8 9 ya, saya nanti PP-nya kelas 8. Nah, Bapak Ibu prediksi kelas 8 itu nanti eh apa otomatis kalau kelas 8 kalau TP-nya itu ya elemennya kan pasti banyak di kelas 8 ya, lebih dari satu itu berarti kan ketika membuat rincian tadi kan pasti semua elemen ya. Nah, nanti ketika misalnya Bapak Ibu itu perkiraan ngajar PPL itu kelas 8 di semester genap misalnya ya, maka pada perumusan TP ya itu harus mencakup di kelas 8 itu supaya nanti Bapak Ibu bisa gunakan pekerjaan yang sekarang itu untuk modul yang akan digunakan PPL. Termasuk nanti ya misalnya kan setelah ini kan ada materi pengembangan bahan ajar, materi pengembangan media, sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu nanti itu ngajar. Misalnya tadi ngajar kelas 8 di semester genap materinya tentang haji. Nanti Bapak Ibu bikin media tentang haji yang dipilih supaya apa? Hasil medianya itu bisa digunakan untuk ngajar nanti. Gitu ya. Kan ini nanti banyak ya. Banyak apa? Banyak tugas ya. Nah, itu nanti diarahkan ke modul atau materi PPL yang Bapak Ibu akan ajarkan. Gitu. Gimana sudah dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan? Nggih, sampun Misalkan terima nanti kasih. PPL-nya materinya sama apa boleh Bapak? Maksudnya sama gimana? Dengan temannya Oh, ketika enggak PPL. apa-apa. Oh, nggih. Sama enggak apa-apa, tapi kan penampilan mesti mungkin berbeda, Nggih, ya kan? Mungkin metodenya sama, tapi kan dalam penampilannya bisa saja berbeda. berbeda implementasinya. Itu. Nggih. Muridnya kan juga pasti beda, gitu kan? Itu saja. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Cukup ya? Pak, Ya, gimana? pangapunten Bapak mau tanya sedikit. Tadi untuk yang kita ngambil apa TP dari CP secara langsung tadi untuk langkah pertama itu kan ada beberapa kata pelengkap nggih yang diambil dari CP itu sendiri yang biasanya terletak di bagian bawah wonten Ya, nggih Pak? bagian bawah betul. Oke, itu kalau saya analisa ngapunten untuk misalnya materi saya kelas 8 itu tidak ada kata keterangan tambahan Bapak. Apakah itu kita bisa menggunakan bahasa sendiri atau cukup sesuai dengan itu saja?
Ya, itu kalau kita lihat di contoh modul ya, di contoh modul itu ada beberapa bagian kalimat akhir itu akan mengambil dari CP ya. Seperti tadi untuk ukhrawi tadi itu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu arahkan ke sana. Itu. Ya, jadi eh apa ya? Karena begini, bagian bawah terakhir itu kan memang rangkaian ya, satu rangkaian ketika eh hal ini yang dilakukan, hal ini yang dilakukan, maka endingnya kan begini, lah kan begitu. Ya, jadi belajar seperti ini tadi ya. Eh, nah, misalnya ya, ketika CP itu ya, CP itu merumuskan bahwa saat peserta didik itu bisa menganalisis ini dan seterusnya, maka harapannya memiliki pemahaman akidah yang benar. Nah, begitu ya. Kalau kita lihat ini ya, eh, sebagai kesatuan prinsip ini kan memang tidak ada ya. Ini sebenarnya dibuat sendiri ya. Di sini nggak ada kayaknya. Nah, itu boleh misalnya ditambahkan sendiri. Tapi ada bagian-bagian yang memang itu ngambil dari CP-nya di sini. Ya. Nah, jadi misalnya mana ya? Kalau nah, seperti ini kan ngambil dari bagian bawah ini, ya. Jadi sebisa mungkin bagian pelengkap itu memang ada keterkaitan dengan sini. Keterkaitan itu tidak harus memang sama plek ya tulisannya. Kalau Bapak Ibu bisa membahasakan dengan yang lain boleh, ya. Yang penting masih merujuk kepada yang ada di sini. Gitu. Berarti seumpama tambahan keterangan itu tadi tidak disebutkan di CP, kita bisa mengolah sendiri selama Bisa, masih nyambung dengan bisa. CP-nya, ngoten nggih, Pak? Bisa, ini Terima namanya kasih. merdeka kan, kurikulum merdeka. Jadi kurikulum semerdeka guru membuat rumusan yang penting tetap merujuk atau tidak berbeda dengan yang ada di CP-nya. Oke, terima kasih, Bapak. Nah, ini nanti Bapak Ibu, hasil kita, ini nanti kan akan dikonfirmasi dengan guru pamong, ya kan? Lah nanti kita akan mendapatkan koreksi guru pamong seandainya ya. Seperti ini tadi Bu Miftahul tanya, Pak itu nanti kita bisa karang sendiri bisa. Oh iya, ini kan jawaban saya. Oh iya bisa, yang penting tidak merujuk. Mungkin ya, seandainya ada masukan review dari guru Bang, oh itu tidak bisa, itu harus merujuk. Ya, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti pendapat itu sepanjang itu memang rasional, proporsional, dan menurut Bapak Ibu itu betul ya, masuk akal. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemudian loh. Kemarin kata Pak dosen atau Bu dosen begini kok nggak sama. Bapak Ibu perhatikan rasionalisasinya, landasannya, argumennya, dasarnya. Kalau memang sama-sama itu betul, ya nggak apa-apa. Masing-masing mungkin sesuai dengan keyakinan masing-masing, asalkan punya landasan. Gitu loh. Ya, jadi misalnya ada dosen lain bilang ini harus mengikuti ini. Kenapa? Karena kan sudah ada petunjuknya seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, monggo enggak apa-apa. Yang penting ada rasionalisasi, ada dasar rujukan yang dipakai. Gitu ya. Pasti nanti Bapak itu mungkin menemui ya perbedaan-perbedaan ya, mungkin menemui perbedaan-perbedaan. Apakah dari sesama dosen atau mungkin dengan guru pamong mungkin ada yang berbeda pendapat. Itu nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika kekayaan pengetahuan. Yang penting Bapak Ibu bisa mendapatkan rasionalisasinya. Nah, gitu ya. Gitu, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Oke, Pak. Atau kalau masih ada boleh.
Saya Wonten nggak Pak. membatasi, boleh mau kamu masih ada. Halo. Ayah, gimana? Pak ditelan Pak. Ngapunten badhe nderek persoalan masalah CP nih Pak. Kalau Ya, persennya CP mengambilannya dari beskap niku napa yang kita ajarkan misalkan di kelas 8 atau 9 itu diambil dari situ napa pribadi kula amati kok enten yang beda-beda wonten. kalau CP itu Pak dari Beskap, bukan dari buku ajar, bukan dari buku paket. Buku paket itu pasti ngambilnya dari Beskap. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil dari buku paket, tidak apa-apa. Yang penting itu sama dengan Beskap, gitu ya. Hmm. Jadi rujukannya itu pasti semua Beskap, gitu. Jadi pengerjaannya mulai LK1 ke bawah itu tadi semuanya CP-nya pakai beskap itu tadi. Iya, yang CP ya. Kalau yang LK11 tadi kan kurikulum, itu kan tidak terkait dengan Beskap. Ya, yang terkait dengan Beskap itu kalau nggak salah nomor berapa tadi itu? LK 13 mungkin ya, 1314 itu mungkin ya. Nah, coba pokoknya yang terkait dengan CP lah. Kalau LK111 kan tidak terkait dengan Beskap itu karena kurikulum. Oke, terima kasih Pak. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Mohon izin bertanya Bapak, Ya. tentang perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen. Itu saya tasik bingung perumusannya. Iya, gimana ini sebenarnya mau saya lanjutkan, Bu. Tapi kawan-kawannya ini kurang dua ini. Gimana ini? Ya, Lenggih. gimana? Pangapunten. Iya, kemana ini? Saya akan lanjutkan kalau saya tahu dua orang ini kemana. Mohon izin Bapak, menawi ada yang jadi petugas KPPS seperti teman saya jadi ketua KPPS, jadinya hari ini persiapan untuk besok Bapak. Ya, kan perlu memberitahu toh Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada pemberitahuan kan kita nggak tahu. Ya, jadi kita tidak melarang Bapak Ibu beraktivitas, gitu loh. Ya, nanti ini saya yang dimarahi sama LPTK, ini mana nggak penuh kan gitu. Ya, karena ini nanti pasti di screenshot dan dilaporkan, gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu izin kan saya ditanya bisa memberitahukan, oh ini ada ini atas nama ini dia lagi kesibukan apa itu. Ya, itu. Kalau soal kesibukan ya saya juga banyak kesibukan. Saya harus menata apa kegiatan supaya sama-sama bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Itu. Ya. Jadi mungkin itu saja. Saya tidak bisa menjawab. Nanti saya berikan videonya saja penjelasan.